And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season. Oke, perkenalkan nama saya Jovan Artasite. Saya berasal dari Universitas Islam Riau dan berasal dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana psikologi sosial. Psikologi sosial itu adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi sosial. Berikut beberapa konsep dasar psikologi sosial. Kita akan menjelaskan dengan gambar-gambar berikut. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempengaruhi bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, dibayangkan, maupun tersirat. Bidang ini mengeksplorasi dinamika sosial, interaksi antar individu, dan bagaimana individu memandang saat mempengaruhi satu sama lain. Beberapa teori terkenal. Adapun beberapa teori terkenal yang bersangkutan dengan psikologi sosial diantaranya ialah halo effect, identitas sosial, konformitas. Ketiga teori di atas mungkin sudah pernah Anda dengar, bahkan sering menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Geser ke slide berikutnya untuk mengenali lebih dalam tiga teori di atas. Fenomena di mana kesan positif terhadap satu sifat seseorang mempengaruhi persepsi terhadap sifat-sifat orang lain dari orang tersebut. Contohnya, jika seseorang terlihat menarik, kita cenderung menganggap mereka juga cerdas dan ramah. Identitas sosial diciptakan oleh Henry Jaifel dan John Turner. Teori ini menjelaskan bahwa identitas seseorang didasarkan pada keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Identitas ini mempengaruhi perilaku antar kelompok. Contohnya, seseorang mungkin lebih memihak kepada kelompoknya sendiri, in-group, dan merendahkan kelompok lain, out-group, yang dapat menyebabkan stereotip dan prasangka. Konformitas diteliti oleh Solomon Asch. Konformitas adalah kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok agar diterima dan disetujui oleh kelompok tersebut. Dalam eksperimen Asch, peserta eksperimen cenderung memberikan jawaban yang salah tentang panjang garis karena mayoritas kelompok yang telah disetting memberikan jawaban yang salah sebelumnya. Baiklah, tadi adalah beberapa teori-teori terkenal yang dikemungkinkan oleh Henry Jaifel dan John Turner dan Solomon Asch. Nanti bakal saya jelaskan tentang video-video atau foto-foto tentang psikologi sosial yang menjelaskan psikologi sosial bagaimana dan seperti apa. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all. Mana tempat tuh tadi dulu? Oke, ayo, Pak. Nah iya tuh, dulu gua lawan 5 orang tuh, gua bantai semua, kroco semua itu. Ya elah, lo 5 orang, gue pernah 7 orang. Gue sini ngapain sih? Baru 7 bro, gua 10 juga pernah cuy. Cuma 10. Gue satu komplek bro. Lagi dia, ML. Gas. Itu dia. Gua hyper ya. Ya udah pakai. Oke. Cow mulu. Main hyper pakai cow. Udah nggak usah main lagi lah. Nah,
Bumi bulat atau datar? Bulat lah. Bulat dari mana nih? Lihat nih. Nih, datar atau bulat? Datar. Nah, berarti bumi datar. Lu bodoh. Bodoh. Mate lu. Tuh, mate lu miring tuh. Nah, jadi gitu guys. Sebagai umat manusia, sesama manusia harus saling menyayangi. Gimana? Mau login? Gas. Ini gua cowok hyper lagi nih. Cow hyper. Berikutnya, sekarang kita akan mengambil maknanya ini memahami perilaku manusia dalam konsep sosial. Itu yang pertama. Yang keduanya, mempelajari bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Yang keempatnya, mengembangkan strategi yang meningkatkan hubungan sosial dan kesejahteraannya. Nah, sekarang kita mengungkapkan ruang lingkungan. Ruang lingkungannya seperti satu, memperinteraksikan sosial, yaitu bagaimana individu memperinteraksikan orang lain. Yang kedua, mempengaruhi sosial, bagaimana individu mempengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, kelompok sosial, dinamika dan perilaku kelompok. Yang keempat, identitas sosial, bagaimana individu mendefinisikan diri berdasarkan kelompok sosial. Yang kelimanya, proses pertukaran informasi antara individu. Yang keenam, konflik dan resolusi, mengatasi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik. Di sini kita akan mengambilkan maknanya dan ruang lingkungannya, dan yang terakhir manfaat. Di sini ada 5 manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan kesadaran diri hubungan sosial. Yang kedua, membantu mengatasi konflik dan diskriminasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Yang keempat, membangun tim dan komunikasi yang efektif. Nah, yang kelima ini yang bagus, membanggakan strategi pemasaran dan komunikasi yang tepat. Nah, di sini kita akan mengambil maknanya, manfaat, dan ruang lingkungannya. Di sini saya sudah menjelaskan videonya di video berikut tentang manfaat, ruangan, dan gimana tentang sosial yang telah anak muda berikan. Oke. Di sini saya akan memberitahukan, kalau kalian mau mempelajari tentang psikologi sosial, kalian bisa membeli buku psikologi sosial karya David Marsh. Yang kedua, jurnal psikologi sosial juga kalian cek, atau di Google atau dimanapun. Yang ketiga, situs web psikologi. Yang keempat, kursus online psikologi sosial. Kalian bisa langsung cek di situ. Dan di sini saya udah menjelaskan semuanya tentang psikologi sosial, dan saya akan menutupkan video ini dengan mengucapkan selamat memahami dan selamat mendengarkan, dan terima kasih. Selamat hari-harinya.